Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan 13 ya. Nah, knowledge engineering ini adalah satu disiplin gitu ya, di mana knowledge itu diintegrasikan ya ke dalam sistem komputer ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks yang umumnya membutuhkan keahlian orang ya, yang tingkat tinggi, jadi membutuhkan ahli seperti itu ya. Jadi istilahnya bagaimana kita menggunakan komputer untuk memecahkan masalah-masalah yang tadinya itu lebih banyak diserahkan kepada manusia ya, ke pakar ya, ke ahli seperti itu. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang ada itu kita integrasikan ke sistem komputer seperti itu. Jadi itu adalah konsep dari knowledge engineering ya. Nah, kalau bicara engineering itu lebih ke arah istilahnya teknis gitu ya. Kalau misalkan ada civil engineering ya berarti teknik sipil, ya, kemudian ada komputer juga jurusan computer engineering ya, dan sebagainya. Nah, ini mengenai knowledge engineering. Knowledge engineering ini kita gabungkan ya ke dalam penunjang untuk sistem penunjang keputusan ya, salah satunya itu menggunakan knowledge engineering. Nah, proses-proses knowledge engineering di sini ada 5 gitu ya. Yang pertama itu adalah knowledge acquisition ya. Kemudian ada knowledge representation, kemudian ada knowledge validation, ada inferencing, dan ada explanation and justification. Bergabung. Nah, knowledge acquisition itu berhubungan dengan sebenarnya bagaimana knowledge itu didapatkan gitu ya. Bagaimana knowledge itu diperoleh, bagaimana dari mana aja knowledge itu didapatkan dan sebagainya. Nah, itu berkenaan dengan knowledge acquisition. Nah, kemudian knowledge representation itu bagaimana knowledge itu ditampilkan ya, atau diformulasikan ya, untuk merepresentasikan apa fakta-fakta ya yang ada, kemudian aturan-aturan ya di dalam komputer ya, bagaimana sebuah subjek atau fokus masalah itu ada di mana, seperti itu, atau specialty istilahnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada knowledge validation atau verifikasi gitu ya. Nah, ini merupakan proses untuk menguji ya, untuk menentukan apakah knowledge yang ada di dalam sistem kecerdasan buatan itu sudah betul atau tidak gitu ya. Dan sistem ini ya berjalan bisa diterima gitu, untuk tingkat keakuratannya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini proses yang disebut dengan knowledge validation. Nah, ini gambaran dari konsep knowledge engineering gitu ya. Jadi ada knowledge base, di mana knowledge base itu merupakan kumpulan ya, kumpulan dari
knowledge ya. Jadi istilahnya dia basis knowledge base. Nah biasanya gini, mungkin pernah gitu ya mengunjungi situs suatu perusahaan ya, vendor gitu, vendor IT ya, misalkan Microsoft gitu ya, Microsoft atau Oracle atau Cisco ya. Nah itu mereka punya yang namanya knowledge base. Jadi di knowledge base itu orang bisa mencari topik yang dia inginkan. Jadi misalkan dia pengen mencari tentang bagaimana troubleshooting Windows Server misalkan. Nah itu adanya di knowledge base. Jadi knowledge base itu semacam library gitu ya, library atau perpustakaan gitu ya, isinya pengetahuan, isinya ilmu dan sebagainya seperti itu. Jadi di knowledge base itu ya, itu dikumpulkan gitu ya. Jadi bagaimana knowledge itu didapatkan? Jadi di situ ada sumbernya atau source of knowledge gitu ya. Jadi ada expert dari ahli ya, ada ahli atau dari yang lain gitu ya. Nanti kita lihat. Jadi sumber-sumber knowledge itu macam-macam ya. Ya. Sumber knowledge macam-macam. Nah itu kemudian nanti dilakukan validasi ya. Dilakukan validasi, diuji ya dengan test case. Itu nanti inputnya itu nanti dimasukkan ke knowledge base. Mungkin juga bisa yang sudah ada di knowledge base itu kita lakukan validasi seperti itu. Ya. Nah kemudian knowledge yang ada di source tadi di expert dan yang lainnya itu kita bisa akuisisi. Jadi di akuisisi itu istilahnya digali gitu ya, digali. Jadi kita gali knowledge tadi. Nah kemudian knowledge tadi representasikan gitu ya, direpresentasikan. Nah knowledge yang direpresentasikan tadi itu di encoding. Di encoding itu maksudnya bagaimana supaya knowledge ini masuk ke komputer gitu ya, karena yang disebut dengan knowledge base ini adalah komputer gitu ya. Jadi bagaimana pengetahuan yang asalnya berasal dari misalnya manusia dan sebagainya itu bagaimana bisa direpresentasikan supaya disimpan di dalam sistem komputer gitu ya. Jadi itu di encoding dia. Jadi contohnya misalkan gini lah pengetahuan kita sehari-hari gitu ya. Pengetahuan sehari-hari misalkan ambil contoh data nilai ya. Nah, data nilai kan kalau di kita itu misalkan di print ya, di print itu kan berupa dalam bentuk hard copy gitu ya. Tapi kalau dia udah masuk ke dalam komputer kan di encodingnya itu lewat aplikasi basis data ya, database seperti itu. Nah, kemudian knowledge base itu kemudian bisa dimanfaatkan ya, di inferencing, kemudian nanti di situ bisa dijelaskan dan dijustifikasi seperti itu. Nah jadi inilah yang disebut dengan konsep knowledge engineering ya, rekayasa pengetahuan seperti itu kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah kemudian kita lihat tipe dari knowledge ya dan scope-nya. Ya. Jadi di sini ada dua untuk tipe knowledge ya. Pertama itu adalah yang documented. Nah
Jadi yang maksudnya terdokumentasi itu dia bukan bersumber langsung dari manusia gitu. Nah, tapi kalau yang undocumented knowledge itu keahlian tadi itu adanya di manusia, di ahli. Jadi misalkan dokter spesialis, ya dokter spesialis itu kan punya pengetahuan apa segala macam, tapi kan apa tidak terdokumentasi ya. Kenapa? Karena ya dia bisa ahli gitu kan karena dia belajar dan sebagainya. Tapi apa yang ada di otaknya itu belum didokumentasikan, kecuali dia itu menulis buku yang sangat detail gitu ya tentang ini spesialis penyakit dalam misalkan seperti itu ya. Nah, itu kan baru terdokumentasi ya. Nah, tapi knowledge yang tidak terdokumentasi itu adanya di manusia. Misalkan ya tadi dokter spesialis yang sangat ahli ya, kemudian profesor misalkan di bidang apa kriptografi ya, atau misalkan akuntan ya, atau pengacara dan sebagainya itu kan banyak mereka punya pengetahuan sebenarnya, tapi itu tadi tidak terdokumentasi gitu ya. Nah, makanya memang cara yang paling bagus ya untuk melestarikan pengetahuan itu dia menulis ya, kan? Jadi seharusnya itu nanti setiap orang yang ahli itu dia menulis buku. Nah, menulis buku pengalamannya dia. Contohnya gini lah. Kalau misalkan ya rata-rata orang misalkan dia udah menjadi ahli itu umur berapa? Misalkan umur 50 tahun. Ya. Nah, kebayang misalkan pada saat dia berumur 50 dia akan nulis satu buku, ya kan? Ya kan dia nulis buku biografi atau buku apa tentang keahliannya dia gitu ya. Itu kan pengalamannya dia selama 50 tahun dia tuangkan dalam buku misalkan bentuknya 500 halaman, ya kan? 500 halaman. Nah, terus kita baca bukunya dia. Nah, artinya ya, secara nggak langsung itu kita menyerap 50 tahun pengetahuan dari dia. Ya, secara tidak langsung. Jadi apa yang dia tulis ya, pengalaman dia selama 50 tahun dia tulis, itu kita serap ya. Dia nulis satu buku misalkan. Itu baru satu buku ya, satu buku yang kita baca ya. Satu buku yang kita baca itu kita menyerap 50 tahun pengalaman orang ya. Bagaimana kalau 100 tahun? Kalau 100 buku yang kita baca ya. Artinya kita bisa dapat pengalaman 5.000 tahun ya. Itu ya. Nah, kebayang seperti itulah. Jadi kalau dia menceritakan di buku itu dengan sangat detail pengalamannya dia, keahlian dia selama 50 tahun, itu kebayang. Kita baca bukunya dia, itu kita bisa menyerap 50 tahun pengalaman. Nah, makanya saya selalu menganjurkan supaya sering-sering baca buku itu seperti itu. Kenapa? Karena kita bisa serap pengetahuan yang ada yang diberikan oleh pengarangnya itu, ya. Berapa tahun dia di situ berkecimpung. Kebayang kalau misalkan 50 tahun satu buku, terus kita baca 100 buku saja. Itu kita serap 5.000 tahun umur orang, ya. Itu. Tapi kebanyakan jarang yang nulis buku, itu masalahnya, gitu. Jadi kalau saran saya nanti kamu misalkan udah 50 tahun, tulis satu buku gitu. Tentang keahlian bidang kamu apapun itu. Kamu tulis, nanti orang bisa belajar dari situ, ya. Ya, seperti saya juga nulis buku gitu ya. Nulis buku yang saat ini yang sudah diterbitkan ya, ada 12 gitu ya. 12 judul. Ya, mudah-mudahan nanti bisa 100 judul, entah berapa lagi gitu kan. Nah, kita pengen seperti itu. Artinya apa? Jadi pengalaman kita itu nanti bisa dipelajari oleh orang. Karena kebanyakan tuh knowledge itu undocumented. Undocumented knowledge itu ya artinya gini lah.
itu terkubur sampai mati gitu masalahnya. Tapi kalau dia tulis buku, ya itu kan lestari terus pemikirannya dia sampai puluhan ribuan tahun ya, sama seperti buku biografi atau buku eh, yang ditulis para ulama seperti itu kan ribuan tahun itu masih dibaca seperti itu. Itu ya. Jadi sangat disayangkan kalau ada undocumented knowledge. Jadi kalau documented knowledge ya ya umumnya udah tersimpan di komputer apa segala macam, entah dalam bentuk sudah ditulis bukunya apa segala macam, tapi kebanyakan besar, sebagian besar itu masih undocumented. Nah, kalau semua undocumented itu dijadikan buku, betapa berharganya gitu ya. Karena satu buku 50 tahun, kita baca 100 buku, udah 5.000 tahun kita serap itu ilmunya ya. Itu. Nah, kemudian knowledge acquisition itu dari database ya, scope-nya. Jadi kebanyakan itu memang knowledge itu diakuisisi dari database. Jadi kalau misalkan ya kayak tadi ya, misalkan data stok barang apa segala macam yang ada di toko itu kan kalau dicatat manual ya atau di kertas kan seperti itu gitu ya. Tapi kalau bagaimana supaya bisa direpresentasikan di komputer ya harus lewat database ya kan. Jadi kebanyakan knowledge itu memang dari database. Nah, kemudian akuisisi lewat internet. Sekarang kita mau nyari apapun di internet itu gampang gitu ya. Jadi kita bisa dalam sekejap, dalam hitungan detik langsung keluar apa yang mau dicari. Zaman dulu sebelum ada internet ya, ya paling dari koran, dari buku dan yang dalam bentuk cetak biasanya. Jadi sekarang ya kita bisa memakai smartphone ya dalam waktu sekejap kita bisa dapat pengetahuan itu gitu ya. Nah, kemudian level dari knowledge ya. Nah, level knowledge itu ada shallow. Shallow itu dangkal gitu ya. Jadi biasanya itu hanya berisi informasi-informasi yang sedikit gitu ya. Hanya di permukaannya aja, istilahnya kulitnya aja gitu ya. Dan itu hanya untuk masalah-masalah spesifik gitu ya. Nah, kalau deep knowledge itu dia nanti ada interaksi dengan yang sistem gitu ya, dengan komponen-komponen sistem itu. Jadi deep knowledge itu knowledge yang istilahnya sifatnya dalam gitu ya dan luas gitu ya. Itu. Nah, ini contoh ya, contoh skema gitu ya, skema yang mewakili itu deep knowledge. Ini sistem mobil ya, sistem mobil ini apa ini? Bahan bakar ya, bahan bakar mobil ini. Seperti itu. Jadi ini skema bagaimana mobil itu menyimpan bahan bakar ya, kar ya. Nah, dia kan ada punya tangki bensin gitu ya, gas tank itu. Gas tank itu berisi gasoline. Nah, kalau ini jangan diartikan ke bahasa Indonesia ini ya. Kalau kita gas itu berarti kompor gas gitu. Yang warna merah atau warna biru itu bukan ya. Jadi orang sebut sana itu adalah tangki mobil tuh gas tank maksudnya. Ya. Karena isinya gasoline. Gasoline itu bensin kalau di bahasa kita. Ya bisa Pertalite, Pertamax entah. Itu masih ada premium mungkin seperti itu gitu ya. Tapi ini bukan gas LPG ya itu. Jadi ini sistem mobil, sistem kendaraan, gimana dia bahan bakar.
seperti itu. Itu kan ada karburator, kemudian ada filter dan sebagainya seperti itu. Nah, inilah kira-kira representasi dari knowledge untuk sistem bahan bakar kendaraan bermotor yang mobil gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian knowledge itu secara garis besar itu dibagi seperti itu ya. Ada declarative knowledge. Declarative knowledge itu mewakili fakta dan informasi tambahan lainnya gitu ya. Nah, kemudian ada procedural knowledge. Itu adalah informasi tentang action ya. Action itu adalah tindakan ya. Tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Jadi berbeda dengan declarative knowledge gitu. Jadi dia bertolak belakang istilahnya seperti itu. Nah, kemudian ada disebut dengan meta knowledge. Ya, jadi istilahnya secara umum meta knowledge itu disebut dengan knowledge about knowledge. Jadi secara kalau di bahasa kita itu data tentang data. Nah, jadi penjelasan tentang data lah seperti itu ya. Meta knowledge itu penjelasan tentang knowledge seperti itu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan meta knowledge ya. Jadi kalau di pakar itu bagaimana sistem itu bekerja, alasannya segala macam. Nah, itu disebut dengan meta knowledge ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada metode untuk acquiring atau mendapatkan knowledge dari expert ya. Jadi di sini ada elisitasi knowledge. Jadi elisitasi itu maksudnya mengekstrak knowledge secara otomatis ya. Itu dari sumber-sumber non-human ya, sumber-sumber yang bukan dari manusia. Misalkan itu machine learning ya, bagaimana mesin itu bisa belajar ya, untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Ada yang masuk. Oke, Randy. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian pemodelan knowledge ya. Jadi metode untuk pemodelan di sini ada dua. Ada yang masuk lagi ya? Oke. Nah, metode untuk pemodelan knowledge ini ada dua. Nah, yang pertama itu adalah manual. Metode manual. Jadi di sini itu melibatkan manusia gitu ya. Jadi istilahnya kita wawancara orang, gitu ya. Kita wawancara orang, kita interview ya, kita observasi ya, dan sebagainya. Jadi itu cara kita untuk memperoleh pengetahuan dari ahli. Ya, misalnya kita wawancara siapa, dokter spesialis misalkan, atau kita wawancara siapa profesor ya, dan sebagainya. Nah itu ya sangat bagus sekali kalau misalkan apa yang dia miliki itu entah hasil interview dan wawancara tadi dan sebagainya, atau hasil pengamatan kita terhadap misalkan nemenin dokter spesialis ini seharian dari pagi sampai sore ya, dia di rumah sakit gitu, segala macam itu kan observasi gitu ya.
itu kita tulis semua segala macam. Nah, itu akan menghasilkan suatu pengetahuan yang luar biasa gitu ya, dalam bentuk buku dan sebagainya seperti itu. Ya. Itu saya sangat setuju sekali kalau semua orang ahli itu dia nulis buku gitu atau dituliskan oleh orang. Nah, itu tuh kita bisa menyerap dari sana nanti ilmunya semua gitu ya. Nah, itu metode manual. Nah, yang semi otomatis itu menggunakan komputer ya. Menggunakan komputer untuk mendukung knowledge engineer itu untuk mendapatkan proses mendapatkan knowledge tadi gitu ya. Ya, jadi untuk mendapat knowledge atau acquiring itu ada dua, ada metode manual dan juga metode otomatis ya. Nah, yang ketiga ini adalah yang otomatis ya. Yang tadi yang semi otomatis nah, yang otomatis ya itu dia akan menggunakan komputer ya pasti ya, komputer software untuk mengambil sekumpulan dari data. Nah, ini biasanya dari gini, database itu kan ada dua ya. Ini kamu pernah belajar tentang basis data di semester 3 atau 5 gitu ya, kalau basis data. Nah, basis data itu kan ada yang OLTP, Online Transaction Processing. Ya. Nah, kalau Online Transaction Processing itu kan pemrosesan transaksi ya, pemrosesan transaksi sehari-hari gitu ya. Jadi misalkan teller di bank itu, kemudian kasir kayak di Indomaret atau di di Alfamart segala macam, itu kan transaksi ya. Nah, transaksi itu kan masuk ke database gitu ya. Nah, itu kan dia masuk ke database transaksi harian segala macam. Nah, itu nanti database itu ya, transaksian online transaction tadi itu nanti akan dipindah ke database yang sifatnya warehouse. Jadi di gudang data ya. Jadi misalkan gini, itu kan transaksi harian gitu ya. Nah, nanti misalkan sudah setahun, nah itu database itu akan dipindah ke database lain, data tadi akan dipindah ke database lain yang namanya warehouse atau gudang data. Gudang data. Nah, barulah nanti di situ dilakukan analisis gitu ya. Jadi online analytical processing, jadi OLAP namanya. Jadi kalau LTP online transaction itu untuk yang transaksi sehari-hari. Nah, yang analytical itu database misalkan udah setahun. Nah, itu dipindahkan nanti ke yang gudang data itu. Nah, di gudang data itu kita bisa lakukan analisis ya. Nah, di situ nanti akan ketahuan, misalkan produk yang paling laku terjual tahun kemarin itu apa? Ya. Kita akan dapat pengetahuannya dari situ ya. Setelah diolah, dianalisis, akan dapat ya. Misalkan produk yang paling laku terjual tahun kemarin itu apa? Kemudian kalau orang beli misalkan Indomie goreng, apa yang dia beli? Ternyata orang kalau beli Indomie goreng juga beli saus misalkan seperti itu. Nah, kita dapat pengetahuan dari situ gitu. Nah, pengetahuan itulah nanti yang akan digunakan gitu kan di penerapannya nanti ya. Jadi misalkan apa? Oh, jadi kalau di sebelah Indomie pasti nanti dipasang saus di situ dan kecap dan apa yang ikutannya gitu. Jadi raknya itu deket-deketan sebelah-sebelahan misalnya seperti itu ya. Jadi itu bisa terjadi kalau kita udah dapat pengetahuan dari data kita gitu. Nah, makanya metode yang otomatis ini itu harus berbasis komputer begitu ya. Nah, nanti bisa kita analisis menggunakan software ya, menggunakan aturan-aturan yang udah ini ya. Nah, kalau yang manual tadi ya itu datanya itu belum ada. Ya, kalau manual itu kan dari manusia gitu. Kita harus interview orang segala macam seperti itu. Jadi
pengetahuan yang asalnya dari manapun ya, dari manusia, entah dari database tadi segala macam itu berguna semua gitu ya. Nah, makanya bagaimana cara kita dapatkannya di situ ininya tantangannya ya. Terutama yang manusia ya. Kenapa? Karena orang itu ginilah, kalau di interview kadang kalau lagi mood ya, kalau lagi nggak mau dia marah-marah misalkan di interview nggak mau gitu, segala macam. Nah, seperti itu. Jadi memang tantangannya kalau mendapatkan knowledge dari manusia, nah itu agak memang ada challenge juga di situ gitu ya. Secara manual tadi, ya, kita interview segala macam orangnya lagi sibuk, lagi pusing, lagi apa segala macam nggak mood dia di interview marah-marah malah seperti itu. Ya. Tapi itu tadi kalau dia nulis hasil pengetahuannya dia dalam bentuk buku dan sebagainya itu bermanfaat sekali untuk umat manusia seperti itu kan. Tuh. Nah, kita ke manual ya, manual. Jadi apa ya? Itu tadi tantangannya ya. Tantangan tadi kalau kita melakukan interview ya. Nah, itu tergantung faktor manusia memang. Emosi di situ berpengaruh. Kalau dia emosinya lagi bagus, lagi senang atau segala macam, dia pasti mau di interview gitu ya. Nah, sekarang kan lagi rame itu misalkan podcast apa segala macam itu yang di podcast itu saya yakin 100% tuh moodnya lagi bagus. Kenapa? Karena dia mau di interview gitu. Moodnya lagi bagus. Ya. Sehingga mau dia di interview kan kayak misalkan podcastnya siapa Deddy Corbuzier atau si siapa misalkan kasih solusi atau eh, Denny Sumargo segala macam itu kan podcastnya tamunya itu kan mau ngomong itu kan interview ya pasti emosinya lagi bagus di situ makanya mau di interview tapi kalau orang lagi emosinya lagi bad nggak bisa interview kita ya. Jadi di situ kalau interview itu kan harus ada istilahnya tatap muka gitu ya tatap muka ya walaupun misalnya sekarang boleh dibilang ada kayak kita gitu ya kayak kita sekarang kan misalkan ketemu face to face tapi nggak lewat langsung gitu kan lewat Google Meet atau lewat Zoom atau segala macam ya tetap aja beda rasanya gitu ya kan tapi paling enggak dengan cara online seperti ini apa yang ada bisa tersampaikan gitu ya tapi kalau feel-nya atau emosinya itu lebih dapat kalau memang yang eh, tatap muka gitu ya seperti itu. Nah kemudian ada namanya walkthrough. Nah kalau walkthrough itu jadi ada masalah nah kemudian expertnya itu atau si ahli ini ngomong gitu ya maksudnya dia ngasih solusi gitu ya jadi dia ngasih solusi terhadap interview tadi gitu ya jadi misalkan ada yang nanya gitu ini ada masalah apa segala macam nah nanti si pakarnya itu ngasih solusi gitu ya nah kemudian interview yang sifatnya informal gitu ya kalau interview formal itu misalkan kalau ini ya misalkan wawancara ambil contoh lah wawancara dari seorang penulis terhadap seorang tokoh gitu tokoh tokoh publik itu terkenal segala macam kemudian dia eh, meminta interview tadi ya atau misalkan ada mau nulis buku tentang penyakit khusus dokteran jadi yang ditanya nih dokter ahli gitu segala macam ya nah tapi kalau yang interview yang informal sifatnya jadi itu eh, lebih ke arah ini apa eh, ya sifatnya itu tidak resmi lah sifatnya tidak resmi tapi memang berkenaan dengan
suatu masalah gitu yang akan dipecahkan seperti itu. Jadi sifatnya aja yang tidak resmi gitu ya kalau informal ini. Tapi kalau yang interview analisis itu memang sifatnya formal. Nah, kemudian ada yang namanya structure interview. Nah, ini kalau dibilang structure ini apa ya? Kalau saya melihatnya itu adalah lebih ke dia udah punya serangkaian pertanyaan. Jadi nggak bisa pertanyaannya melenceng dari itu gitu ya. Pertanyaannya melenceng dari itu enggak. Jadi dia udah strict dengan apa yang ditanyakan di daftar pertanyaan atau di skenario tadi gitu ya. Jadi dia nggak melenceng karena dia ada kita mau mencapai satu tujuan nih gitu. Jadi ada tujuan yang dicapai. Nah, jadi makanya pertanyaan yang diajukan itu udah sistematis. Misalkan ada 1 sampai 200 pertanyaan, ya itu ikutin itu terus gitu ya. Seperti itu. Jadi sifatnya itu lebih resmi lagi ya. Nah, kemudian ada disebut dengan proses tracking ya. Nah, proses tracking itu bagaimana apa ya? Hasil penelusuran dari si pakar tadi itu kesimpulannya apa gitu. Kesimpulannya apa? Jadi dari serangkaian pertanyaan tersebut, kemudian jawaban-jawaban diberikan oleh pakar ya ahli tadi. Nah, ini kesimpulannya seperti apa? Gitu. Nah, kemudian ada protokol analisis. Ya, protokol analisis itu maksudnya sekumpulan instruksi yang mengatur format dan kontrol dari data dari satu media ke media yang lain gitu ya. Nah, ini disebut dengan protokol analisis. Jadi istilahnya bagaimana misalkan data kertas itu bisa dirubah ke dalam bentuk sistem berbasis komputer seperti itu. Itu protokol analisis. Nah, kemudian ada observasi ya. Observasi itu adalah istilahnya pengamatan gitu ya, pengamatan ya misalkan proses kerja dari dokter spesialis tadi ya. Biasanya ini terjadi kalau misalkan ada koas. Koas itu dokter-dokter yang baru praktek itu, yang entah itu mahasiswa fakultas kedokteran yang belum jadi sarjana atau mahasiswa kedokteran yang mau ngambil spesialis. Nah, itu kan biasanya koas. Jadi itu mereka tuh dampingin dokter spesialis itu di rumah sakit gitu. Jadi kemana-mana ngikut itu. Biasanya saya lihat tuh kalau di rumah sakit tuh ada 3-4 orang tuh satu dokter spesialis itu ada 3-4 orang mahasiswanya tuh. Jadi ngikutin dia lagi kemanapun dokter tuh pergi, observasi pasien segala macam. Mereka itu ikut gitu. Ya. Ya, jadi dengan cara itu dia dapat pengetahuan gitu loh dari situ. Gitu ya. Itu model observasi. Nah, kemudian pemodelan yang otomatis itu dia ya menggunakan komputer gitu ya. Nah, itu disebut dengan knowledge discovery. Ya. Disebut dengan knowledge discovery. Ya. Nah, kenapa menggunakan proses otomatis seperti ini? Ya. Nah, ada 2 alasan di sini katanya. Yang pertama itu adalah mahal bayar seorang knowledge engineer. Knowledge engineer yang bagus itu
gajinya mahal gitu dan susah untuk dicari, biasanya seperti itu. Ya kalau orang ahli kemudian jarang, ya harganya mahal pasti, seperti itu. Jadi kalau kamu satu ahli di satu bidang ya, saran saya gitu. Jadi kamu fokus di satu bidang yang kamu tekunin sampai ahli. Nah, itu maka itu akan bagus. Ya, kenapa? Karena keahlian kamu langka dan kamu akan dicari oleh banyak orang. Seperti itu. Ya. Jadi pasti harganya naik. Seperti itu. Itu alasan pertama. Yang kedua, ini masalahnya kayak sibuk, kayak dokter spesialis itu kan sibuk kali. Ya, sibuk dia, ada pasien, ada meeting apa segala macam ya. Mahasiswanya ngejar sana kemari gitu. Kadang-kadang juga nggak kooperatif gitu. Mau diinterview marah kayak gitu. Ya macam-macam lah karena tergantung emosi juga ya karena seperti itu. Jadi makanya digunakanlah proses otomatis knowledge seperti ini. Menggunakan komputer gitu ya, kita ekstrak dari database. Nah, itu sebenarnya harta karun. Ya, contoh aja gini lah. Contoh sederhana di kampus ya, di perguruan tinggi ya. Itu kan sebenarnya belum diolah selama ini, setahu saya ya. Misalkan gini, berapa sih mahasiswa di kampus itu misalkan. Misalkan 1.000 orang mahasiswa yang terdaftar saat ini ya, maksudnya yang belum lulus gitu ya. Terdaftar 1.000 orang. Kemudian kan dari 1.000 itu kan pasti pernah ngambil semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai semester 8 misalkan gitu kan. Itu kan semua udah ada mata kuliahnya kan. Udah ada mata kuliahnya. Terus kan pasti ada nilai kan? Nilai. Ada nilai. Nah, nilai misalkan ginilah. Nilai sistem penunjang keputusan. Ya. Itu kan bisa dicek nanti dari tahun ke tahun tuh rata-ratanya berapa gitu. Ya. Rata-rata nilai sistem penunjang keputusan itu berapa. Kemudian nanti dilihat lagi rata-rata nilai jaringan komputer berapa misalnya. Itu kan nanti kelihatan dari tahun ke tahun tuh kan kelihatan. Terus nilai dari semua mata kuliah itu nilai apa yang paling tinggi dari tahun ke tahun. Itu kan kelihatan kan. Nah, dari situ sebenarnya bisa dapat informasi. Misalkan, oh kampus ini ternyata nilai ini tinggi, berarti kan kampus ini kuat di bidang ini gitu loh. Nah, misalkan NIT ternyata tinggi di bidang programming misalkan. Itu kan bisa jadi sesuatu, oh berarti harus dibikin misalkan pusat pelatihan programmingnya apa segala macam. Nanti orang dunia kerja juga bisa nyari dari lulusan NIT dan sebagainya seperti itu gitu. Nah, itu cuman belum diolah aja mungkin selama ini gitu ya. Itu kan bisa kelihatan gitu. Nah, itu nanti menggunakan data mining, kemudian kecerdasan buatan dan sebagainya macam. Itu nanti dapat knowledge dari sana sebenarnya. Gitu. Itu maksud saya. Jadi itu tadi menggunakan proses knowledge acquisition otomatis ini karena orangnya mahal, kemudian ya si ahli ini sibuk atau nggak bagus lah emosinya dan sebagainya seperti itu. Itu kenapa menggunakan yang otomatis. Nah, kemudian untuk discovery, metode untuk knowledge discovery-nya itu apa ya? Ini untuk pencarian pengetahuan ya, discovery knowledge pencarian pengetahuan itu ada inductive learning, kemudian ada neural learning, ada genetic algorithm ya. Nah, kalau yang induktif itu istilahnya ini ya. Induktif itu istilahnya kita belajar gitu ya. Kita belajar dengan ahli dan sebagainya. Nah, kalau yang neural computing dan genetic algorithm itu umumnya dia ya menggunakan algoritma-algoritma yang apa ya? Yang sudah ada di dalam komputer yang meniru cara kerja
saraf manusia. Itu. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan knowledge dari beberapa orang expert? Ya. Biasanya gini, ini masalahnya apa ya? Banyak kepala itu lebih baik dari satu kepala. Ya, prinsipnya seperti itu. Jadi biasanya gini nih, kita kalau mau ngecek ke dokter spesialis nih keluhannya gini, misalkan sakit kepala, kemudian ini. Nah, si dokter spesialis ini oh itu ini sakitnya di sini Bu, jadi harus gini ini. Tapi kan kadang kita nggak yakin gitu ya. Benar nggak sih kata dokter ini? Nah, akhirnya kita pergilah ke rumah sakit lain gitu kan untuk nanya lagi ke dokter spesialis yang sama juga. Misalkan sama-sama spesialis penyakit dalam gitu ya. Kita tanya lagi ke dokter spesialis yang kedua, dia ngasih saran gini. Oh ini penyakitnya ini Bu, gini. Nah kadang berbeda gitu antara ahli yang satu dengan ahli yang lain gitu. Nah makanya kita kadang menggunakan beberapa orang ahli gitu, multiple expert ini gitu ya. Supaya kenapa? Untuk memahami betul bagaimana masalahnya itu seperti apa gitu ya. Jadi karena kadang gini, misalkan 5 orang dokter spesialis penyakit dalam, kita kumpulin nih, kita tanya gejala ini. Itu belum tentu jawabannya sama antara satu dokter dengan dokter yang lain itu. Walaupun masalahnya sama terkadang gitu ya. Nah itu ini putus. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk bagaimana kita supaya bisa memahami masalah itu dengan lebih baik gitu ya. Makanya kita menggunakan beberapa orang ahli gitu ya. Satu. Yang kedua supaya knowledge tadi itu bisa divalidasi. Bagaimana konsistensinya, kemudian kelengkapannya, akuratnya, kemudian relevannya apa enggak, seperti itu ya. Jadi itu yang berhubungan dengan validitas. Nah, kemudian yang berikutnya untuk produktivitas ya, yang lebih bagus. Kemudian untuk mengidentifikasi hasil-hasil yang tidak sesuai itu lebih mudah gitu ya. Kemudian juga untuk mengatasi untuk mencakup permasalahan yang lebih luas gitu ya, broader domain ya. Dan juga untuk bisa menangani masalah yang lebih kompleks itu. Biasanya kayak misalkan gini lah, kayak operasi kembar, bayi kembar dempet itu kan susah tuh. Jadi makanya pada saat operasi itu ada dokter macam-macam, ada dokter spesialis kulit, dokter jantung, dokter bedah, ya, dokter penyakit dalam segala macam. Bisa sampai 10-12 dokter gitu ya dalam satu operasi misalkan untuk memisahkan bayi dempet seperti itu. Itulah contohnya misalnya kayak di dunia nyata itu. Makanya kenapa kita menggunakan multiple expert atau banyak ahli ya seperti itu. Jadi alasannya itu macam-macam seperti ini ya. Untuk lebih mendapatkan solusi yang lebih lengkap seperti itu. Nah, kemudian individual kalau kita menggunakan banyak orang itu kan masing-masing orang punya keahlian masing-masing gitu ya. Nah itu sangat bagus gitu ya. Karena tiap orang tuh punya keahlian masing-masing tersendiri. Nah dikumpulkan menjadi lebih bagus. Ya. Nah kemudian ada primary and secondary expert, itu ada grup-grup kecil kita bisa bentuk seperti itu, atau
bentuk panelis ya. Itu ya semacam apa ya? Ya kita interview beberapa orang sekaligus seperti itu ya. Nah, kadang apa bagaimana menangani banyak orang ahli sekaligus itu jadi tantangan juga tersendiri. Kenapa? Kayak misalkan gini loh, kita ngumpulin beberapa orang di interview ya, beberapa orang kita interview, ya terkadang ada juga yang bertikai gitu. Jadi masalahnya tuh repot juga gitu ya. Nah, jadi ya harus ada konsensus lah istilahnya ya. Harus ada konsensus istilahnya kesepakatan ya gimana sebenarnya untuk menyelesaikan masalah. Karena yang terjadi gini, kalau semua orang ahli dikumpul yang terkadang muncul tuh egoisme masing-masing gitu loh. Oh ini metode saya yang paling benar, ini cara saya yang paling benar dan sebagainya. Terkadang seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi tantangannya di situ kalau kita kumpulin beberapa ahli sekaligus. Ya. Jadi harus ada misalkan metode konsensus, misalkan DLP atau NGT dan juga growth support system seperti itu. Nah, tujuan menggunakan akuisisi knowledge secara otomatis, gitu ya. Ya, pertama itu meningkatkan produktivitas, ya. Ya, artinya outputnya itu harus semakin yang dihasilkan itu semakin banyak ya. Jadi output meningkat, biaya berkurang. Tujuannya sih seperti itu, ya. Nah, kemudian juga yang kedua itu mengurangi level skill yang dibutuhkan dari knowledge engineer. Kemudian yang ketiga itu mengurangi atau meminimalkan gitu. Menghilangkan mungkin nggak bisa gitu sama sekali ya. Atau mengurangi lah paling nggak, mengurangi ketergantungan dari ahli atau dari pakar. Ya. Nah, kemudian mengurangi atau meminimalkan ya, knowledge engineer. Kemudian tujuan yang terakhir itu adalah meningkatkan kualitas dari knowledge yang didapatkan. Jadi itu tujuannya menggunakan yang akuisisi knowledge secara otomatis nih ya. Ini pasti menggunakan komputer gitu ya. Nah, kemudian knowledge verification and validation. Ya, penulis itu pasti harus divalidasi gitu ya. Validasi itu kualitasnya itu seperti apa ya. Jadi termasuk itu bagaimana secara keseluruhan menilai sistem pakarnya gitu ya. Tujuan dari sistem pakarnya itu secara keseluruhan tujuan dari sistem pakar itu berapa nilainya ya. Nah, kemudian validasi ini merupakan bagian dari evaluasi ya yang bersangkut paut dengan performa dari sistem. Nah, kemudian verifikasi itu adalah membuat sistem itu benar. Jadi sistem itu diimplementasikan itu sesuai dengan spesifikasinya. Ya. Itu. Jadi dua hal itu validasi sama verifikasi itu penting gitu ya. Validasi itu untuk masalah performa. Kalau verifikasi itu berhubungan dengan materi atau kontennya seperti itu. Sudah sesuai enggak ya, untuk implementasinya. Ya, itu.
Nah, kemudian kita masuk ke representasi dari knowledge ya. Jadi representasi itu bagaimana bentuk-bentuk knowledge itu bisa uh, di apa ya, dibentuk supaya bisa masuk ke dalam komputer. Nah, di sini ada production rule namanya. Jadi di mana dia merupakan sebuah metode ya. Metode di mana knowledge itu dibentuk ya menjadi sebuah rule yang punya bagian if then. Jadi ada bagian if, kemudian ada bagian then. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa pemrograman itu kan ada if dan else gitu ya. Jika A sama dengan ini, then kemana? Panggil fungsi apa atau panggil prosedur apa dan sebagainya seperti itu. Ya. Kalau selain itu else, ya lari ke tempat yang lain seperti itu ya. Jadi itu maksudnya production role. Nah, apa keuntungan dari rule? Nah, keuntungan dari rule atau aturan-aturan ya, itu adalah dengan adanya rule maka itu kan akan mudah dipahami gitu ya. Jadi apapun kalau udah ada rule-nya itu akan mudah untuk dipahami. Kemudian yang kedua, inference dan penjelasan explanation itu mudah untuk diturunkan. Nah, kemudian modifikasi dan maintenance itu relatif mudah ya, gampang. Nah, kemudian ketidakpastian, uncertainty, itu mudah untuk dikombinasikan dengan rule. Nah, kemudian masing-masing rule itu seringkali itu independen, ya. Jadi dia ya tidak tergantung satu sama lain gitu ya. Seperti itu. Jadi itulah keuntungan-keuntungan kita menggunakan rule pada knowledge representation. Gitu ya. Nah, namun di sini ada kelemahannya juga gitu ya. Ada kelemahannya. Jadi kelemahannya itu terutama kalau suatu knowledge itu rumit, ya, kompleks gitu ya, maka butuh rule-nya itu banyak kali, ribuan. Ya. Nah, kalau ribuan itu, nah itu terjadi kesulitan pada saat kita menggunakan dan memaintain sistem. Nah, coba aja kamu kebayang ada 1000 if then else di programming kamu, itu kan lebih rumit gitu ya. Nah, kemudian pengembang itu maksudnya ini yang membuat sistem gitu ya, atau programmernya atau apalah gitu ya. Itu mereka itu suka sekali sama rule. Jadi mereka akan coba untuk semua knowledge itu dirulkan gitu. Ketimbang bagaimana ada nggak cara lain untuk menampilkan pengetahuan itu lebih pas itu seperti apa gitu. Jadi kebanyakan tuh karena dia pakai rule, ya udah yang muncul jadi kerumitan pada saat uh, mengembangkan sistem tersebut. Nah, kemudian sistem yang kebanyakan rule itu juga punya keterbatasan di dalam mengontrol programnya. Kemudian beberapa program itu juga kesulitan untuk mengevaluasi sistem yang rule based dan bagaimana mengambil kesimpulan gitu ya. Seperti itu. Jadi ada plus minus di sini sebenarnya. Ya, menggunakan rule atau tidak gitu ya. Kalau keuntungannya tadi seperti ini, ya mudah dipahami dan sebagainya gitu ya.
Nah, tapi kalau udah kebanyakan rule juga repot gitu. Jadi bagaimana cara kamu uh, untuk membuat sistem ini ya lebih mudah gitu ya, lebih mudah untuk dipahami gitu. Jadi bagaimana uh, diatur balance-nya antara role dengan yang bukan role. Nah, kemudian ada namanya semantic network. Nah, semantic network itu ya diagram lah, secara sederhana itu adalah diagram. Ya. Jadi di mana dia di situ bagaimana konsep-konsep tadi itu ditampilkan ya. Kemudian ada panah atau garis ya yang menghubungkan satu sama lain dan menjelaskan hubungan mereka itu seperti apa. Semantic network. Nah, seperti ini kira-kira semantic network ya. Makanya ada semantic web itu kalau nggak salah ya. Jadi ya misalkan di sini ada Sam. Sam itu married ya, menikah dengan Kay, punya anak namanya Joe. Joe itu laki-laki as a boy. Boy terus si Joe itu merupakan manusia. Seperti ini. Jadi seperti ini kira-kira semantic network itu seperti ini. Jadi salah satu cara untuk merepresentasikan knowledge gitu ya. Jadi menggunakan diagram semantik seperti ini. Kalau kita menggunakan database itu jauh lebih rumit lagi gitu ya. Harus bikin foreign key apa segala macam gitu kan. Untuk bisa merepresentasikan diagram seperti ini gitu. Nah, kemudian ada namanya frame. Ya. Nah, frame itu merupakan skema representasi knowledge itu yang disangkutkan dengan satu atau lebih features dengan sebuah objek. Ya. Sebuah objek dalam bentuk slot dan slot value tertentu. Jadi slot itu merupakan sub elemen dari frame. Jadi lebih spesifik lagi tentang karakteristik ya dari knowledge base tersebut. Nah, kemudian facet ya, itu adalah atribut atau feature yang menjelaskan isi daripada slot yang terdapat di dalam frame. Ya. Seperti itu. Nah, seperti inilah kira-kira ya. Untuk ini frame yang menjelaskan kendaraan, mobil ya. Ini nama pembuatnya itu Audi ya. Audi dari Jerman, modelnya 5000 turbo, tipe sedan ya, kemudian beratnya 3300 lb ya, dan sebagainya ya. Jadi ini spesifikasi dari sebuah mobil gitu. Jadi ini dalam bentuk frame gitu ya, frame. Nah, kemudian ada namanya inheritance. Jadi inheritance itu istilahnya pewarisan ya, pewarisan sifat. Nah, biasanya ya makhluk hidup atau apapun gitu, dia punya sifat turunan ya dari nenek moyangnya. Jadi misalkan ternyata ada anak yang mirip dengan kakeknya, ya. Ada anak kita misalkan mirip dengan neneknya seperti itu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena inheritance diturunkan. Sama juga dengan satu suku, dia pasti ada ciri-ciri khas yang tidak dimiliki oleh suku yang lain seperti itu ya. Kenapa? Karena itu ada inheritance.
istilahnya pewarisan sifat seperti itu. Ya, knowledge juga seperti itu. Nah, kemudian ada instantiate ya. Instantiate ini adalah gimana dia mencetak ya contohnya gini lah, ada mamalia ya. Mamalia itu misalkan apa? Kucing, ada sapi dan sebagainya seperti itu. Jadi dia punya ciri-ciri khusus gitu ya di dalam satu areanya dia itu seperti itu. Itu namanya instantiate. Nah, ini contohnya hierarki dari frame yang menjelaskan tentang kendaraan. Nah, contohnya itu secara umum kan ada vehicle. Vehicle itu kendaraan. Kendaraan tuh ada kapal laut, ada pesawat terbang, ada mobil, ada kereta api, ada boat. Kemudian mobil diturunkan lagi, ada mobil penumpang, ya. Kemudian ada truk, ada bus, ya. Kemudian mobil penumpang diturunkan lagi, ada compact, ada yang mid size, ya. Macam-macam gitu. Jadi dia istilahnya tadi ada inheritance-nya, ya, ada instantiate-nya gitu seperti itu. Nah, kemudian di sini ada parent and child frame. Ya. Nah, di sini ada Toyota Corolla. Parentnya itu ada Toyota Corolla. Nah, kemudian, child frame-nya itu adalah sebuah mobil Toyota Corolla juga, tapi dia punya seseorang yang namanya brand gitu. Dan mungkin nanti ada mobil lagi Toyota Corolla punyanya si Andi atau Budi dan sebagainya. Itu instannya seperti itu. Nah, instannya itu adalah child-nya. Jadi apa yang dimiliki oleh parent, orang tuanya, itu pasti dimiliki oleh child-nya. Jadi misalkan silindernya 6 gitu. Yang parentnya juga 6 gitu kan. Jadi tergantung yang dipilih oleh si pemilik itu mau silinder berapa gitu misalkan. Jadi itu hubungan antara parent sama child frame. Nah, kemudian ada decision table. Jadi decision table itu merupakan table yang digunakan untuk mewakili knowledge dan menyiapkannya untuk analisis. Jadi knowledge yang mau dianalisis itu dimasukin ke table. Nah, ini adalah contoh sebuah pohon keputusan ya, decision tree untuk menganalisis mobil yang mogok misalnya. Nah, jadi itu di situ nanti ada serangkaian pertanyaan. Nanti masalahnya itu ada di mana seperti itu, gitu kan? Jadi itu pohon keputusan yang harus diikuti gitu ya untuk menyelesaikan masalah mobil itu di mana. Ini semacam checklist sebenarnya buat seorang engineer kendaraan gitu ya. Kalau biasanya kalau yang udah paham dia nggak akan ngelihat checklist seperti ini lagi gitu, nggak akan lihat decision tree seperti ini, dia akan langsung eksekusi masalahnya di mana gitu, istilahnya dia nge-bypass ini ya, sama seperti misalkan
pilot gitu. Tapi pilot kan ada checklistnya segala macam, misalkan before take off checklist, before landing checklist, after take off checklist, segala macam ada checklistnya gitu ya. Ada decision tree-nya seperti ini. Kalau mesinnya nggak jalan, misalkan mesin satu mati, ada 4 mesin, misalkan mesin satu mati, apa yang harus dilakukan, segala macam itu ada buku manualnya sebenarnya di tiap-tiap tipe pesawat yang diterbangkan, seperti itu kan ada seperti itu ya. Kita gunakan seperti itu gitu. Nah, kalau di pilot itu wajib itu baca buku seperti itu gitu ya, karena nggak bisa nebak-nebak gitu. Tapi kalau montir ya, montir di bengkel apa segala macam itu bisa dia tahu, nggak usah lihat checklist dia udah tahu, karena dia udah misalkan belasan tahun di situ gitu ya, di bengkel udah tahu segala macam kerusakan. Oh, rusaknya dengar bunyinya aja dia udah tahu gitu. Oh, ini nih rusak gitu. Jadi ya itu tadi, kalau dia expert dia bisa nge-bypass. Tapi ini juga seharusnya juga selalu saya bilang kayak gitu. Seorang ahli harusnya juga tulis pengalamannya dia ke dalam bentuk buku seperti ini gitu ya. Kenapa? Supaya orang tahu. Misalkan si montir ini udah 25 tahun, 30 tahun dia ahli gitu di bidang itu. Harusnya dia tulis buku. Buku apa? Buku bagaimana memperbaiki kendaraan. Dia tulis dengan spesifik sekali, detail. Kalau perlu 1000 halaman, kasih gambar segala macam. Knowledge-nya dia akan tertuang di situ. Orang bisa baca. Gitu. Ya kalau dia cuma ngomong kan besok gak kerekam lagi gitu. Dia cuma ngomong ke satu orang. Tapi kalau misalkan dia tulis buku, 1 juta orang baca. Atau 1 miliar orang baca. Kayak misalkan Harry Potter dong. Bukunya terjual berapa miliar di seluruh dunia gitu. Orang tahu, karena baca. Karena dia udah ada knowledge di situ. Gitu ya. Itu. Nah ini tadi beberapa pernyataan tadi yang bagaimana merepresentasikan knowledge tadi gitu ya. Jadi ada kelebihan maupun kekurangannya gitu ya. Ada yang menggunakan rule, kemudian semantic network, kemudian frame, ada formal logic, ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing gitu ya. Dan kalau yang rule tadi kan gampang dipahami segala macam gitu ya. Kalau semantik itu gampang dilihat hierarkinya gitu. Nah, jadi tiap-tiap representasi itu punya keuntungannya masing-masing, ada kerugiannya juga. Nah, kemudian ada namanya reasoning. Jadi reasoning itu adalah ya bagaimana bisa mengambil kesimpulan gitu ya. Kesimpulan. Jadi ada namanya common sense reasoning. Common sense reasoning itu adalah cabang dari AI yang bersangkut paut bagaimana cara berpikir manusia itu bisa duplikasi gitu, direplikasikan. Itu common sense. Nah, kemudian reasoning di rule based system itu ada namanya inference engine. Inference engine itu adalah bagian dari sistem pakar yang menjalankan fungsi-fungsi reasoning. Kemudian ada namanya rule interpreter, ya, mekanisme inference di sistem yang rule based. Kemudian chunking itu adalah proses yang dimana dia membagi dan memecah. Jadi ada satu problem kompleks, problem besar, nah itu dipecah menjadi kecil-kecil gitu ya, namanya chunking. Nah, kemudian ada backward chaining. Backward chaining itu merupakan teknik pencarian yang menggunakan rule if then ya. Dan digunakan di production system yang mulai dengan action clause of rule dan bekerja backward jadi secara mundur ya, melalui sekumpulan aturan ya. Jadi untuk
mencari ya, menemukan kondisi yang dimaksud seperti itu. Jadi itu contoh gambarnya untuk backward chaining ya. Jadi misalkan D dan C itu menghasilkan B seperti itu. Nah itu teknik backward chaining. Jadi dia pakai if then. Nah kemudian ada forward chaining. Nah kalau forward chaining itu dia pencarian berdasarkan data. Jadi kalau tadi itu kan yang backward itu kan aturannya. Nah kalau yang forward itu datanya ya, kalau mau dicari itu. Nah kemudian ada explanation dan juga meta knowledge. Nah explanation itu artinya penjelasan gitu ya. Nah penjelasan itu merupakan usaha yang dilakukan oleh sistem pakar untuk mengklarifikasi reasoning ya. Maksudnya temuannya gitu, alasannya atau apa, kemudian rekomendasinya atau aksi lainnya. Jadi misalkan dia bertanya gitu ya, itu merupakan explanation. Nah kemudian ada explanation facility atau justifier. Jadi itu merupakan komponen dari sistem pakar yang menjelaskan reasoningnya itu apa, kesimpulannya itu apa, dan kenapa seperti itu gitu, kenapa diambil kesimpulan seperti itu ya. Nah, itu maksudnya justify. Jadi ada dua komponen di situ, ada penjelasannya sendiri dan juga penguatnya, maksudnya kenapa sih ngambil kesimpulannya seperti itu gitu. Itu pembenarannya seperti itu. Kemudian why, how, kemudian penjelasan yang lain. Jadi kalau kita bertanya sesuatu tentang satu masalah itu, gini aja, ini kalau misalkan mau bingung mau nulis apa gitu, atau bingung mau belajar apa atau apa, ya pertanyaannya itu adalah 5W plus 1H. Who, what, where, when, why, how. Nah, seperti itu. Jadi segala sesuatu itu dijelaskan dengan 5W dan 1H. Seperti itu. Who, siapa yang terlibat, what, apa yang dikerjakan, where, di mana, when, kapan kejadian, kenapa, why. Ya, misalkan ada kejadian gitu ya. Misalkan ada kecelakaan, siapa yang terlibat, apa yang terjadi, di mana, kapan, kenapa, bagaimana terjadinya, seperti itu. Jadi segala sesuatunya itu dijelaskan dengan 5W dan 1H. Nah, kemudian mengenai meta knowledge itu ada static explanation dan dynamic explanation ya. Nah, kalau yang sifatnya statik itu ada teks yang memang udah sifatnya tetap seperti itu, yang menjelaskan maksud atau arti dari rule tersebut. Nah, kalau yang dinamik itu dia direkonstruk dulu, ya, artinya dibuat lebih dahulu, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah, ada 3 langkah di sini proses untuk berhadapan dengan uncertainty, ketidakpastian di dalam kecerdasan buatan.
Nah, di sini ada 3 ya. Step 1 itu gimana event-event itu ya, bisa direpresentasikan secara mendasar gitu ya. Jadi itu istilahnya ketidakpastian yang sedikit ya. Nah, kalau yang di step 2 itu dia menggabungkan informasi-informasi yang belum jelas tadi. Nah, kalau yang step 1 itu biasanya kita cari alternatif yang lain gitu ya. Jadi ada jalan alternatif. Nah, itu bermuara ke step 3 itu semua. Bermuara ke step 3 bagaimana menarik kesimpulan seperti itu. Yaitu 3 langkah proses untuk menghadapi ketidakpastian. Nah, pentingnya ketidakpastian. Nah, uncertainty, ketidakpastian itu merupakan masalah yang serius sedang. Ya, sama seperti misalkan berangkat atau nggak berangkat kan nggak pasti nih. Nah, itu jadi masalah gitu. Nah, menghindari ketidakpastian itu bukan merupakan strategi yang bagus. Tapi bagaimana caranya kita mengimprove atau memperbaiki metode-metode untuk berurusan dengan ketidakpastian tadi gitu ya. Ya, kan harus dicek lagi gitu ya. Misalkan belum pasti, kenapa belum pasti? Harus ini metodenya seperti apa? Misalkan mau ngadain event tanggal sekian di hotel apa gitu. Belum pasti nih, apanya belum pasti gitu ya. Ini jumlah pesertanya berapa, belum pasti misalkan. Jadi kalau jumlah peserta belum pasti kan kita bingung nih mau nyewa ruangan seberapa besar gitu kan. Gitu. Nah, itu yang harus diatasi. Bagaimana caranya supaya jumlah pesertanya pasti. Berarti kan harus ada usaha lain supaya misalkan yang daftar banyak atau segala macam gitu kan. Itu dia. Nah, ketidakpastian itu bisa direpresentasikan gitu ya. Melalui apa? Melalui simbol, grafik ataupun juga angka gitu kan. Nah, itu. Jadi kadang ini ada 2 orang ahli misalkan A sama B. Oh, ini masih ya nggak pasti segala macam sum gitu. Tapi kalau B itu complete confident, berarti kan dia yakin seperti itu. Jadi ada skalanya gitu. Misalkan kita tahu ketidakpastian skalanya berapa gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ada namanya probabilitas dan pendekatan-pendekatan yang yang berhubungan gitu ya. Ada probability ratio, kemudian Bayesian approach, itu probabilitas itu diestimasikan oleh manajer tanpa melihat dari model formalnya. Kemudian ada Dempster-Shafer Theory of Evidence, itu belief function, itu representasi ketidakpastian tanpa perlu secara spesifik ya melihat probabilitasnya itu seperti apa. Oh, ini kamu bisa cek lagi bagaimana teori dari Dempster dan Shafer ini gitu ya. Nah, kemudian ada certainty theory. Nah, ini
teori-teori tentang kepastian gitu. Kalau uncertainty itu ketidakpastian, tapi kalau yang certainty itu kepastian. Nah, ada certainty theory, itu framework untuk menyatakan dan bekerja dengan tingkat kepercayaan true atau false di dalam knowledge based system. Jadi ini istilahnya melihatnya benar ya benar, salah ya salah gitu loh. Kalau benar bilang benar, kalau salah salah. Jadi nggak ada abu-abu istilahnya. Kemudian ada certainty factor. Ini adalah persentase yang diberikan oleh expert sistem pakar yang mengindikasikan dari tingkat kemungkinan ya yang dicapai oleh sistem itu benar. Jadi tingkatnya berapa nih faktor terjadinya benar itu. Misalkan 99% bakal jalan ya. Berarti dia certainty faktornya itu mendekati gitu kan. Itu. Nah, kalau disbelief itu benar-benar ya dia ini nggak bakal jalan lah seperti itu. Ya. Nah, mungkin itu dulu materi kita tentang knowledge acquisition ya, dari knowledge engineering. Bagaimana knowledge itu diperoleh ya, kemudian bagaimana knowledge itu direpresentasikan ya di dalam sistem pakar. Oke, dari materi ini apakah ada yang mau ditanyakan dulu?